Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke bab baru ya, yaitu bab 9, penyajian data. Jadi di bab 9 ini kita akan mempelajari tentang yang pertama mengenal data terlebih dahulu. Kemudian kita akan mempelajari tentang cara penyajian data. Selanjutnya kita akan belajar menafsirkan data dari suatu diagram. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembelajaran hari ini ya. Oke, di situ sudah ada pengertian data. Jadi apa itu data? Itu bisa dilihat di buku LKS kalian ya, di halaman 47. Di halaman 47 itu diberitahukan bahwa data adalah informasi atau fakta yang diperoleh dari suatu pengamatan untuk mendapatkan gambaran mengenai suatu keadaan. Jadi untuk bisa mendapatkan data, kita harus melakukan suatu pengamatan. Ada berbagai cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan suatu data. Nanti kita akan mempelajari bagaimana cara-cara untuk mengumpulkan data. Jadi itu tadi pengertian data. Selanjutnya macam-macam data. Nah, jadi macam-macam data itu berdasarkan cara memperolehnya itu ada dua, yaitu ada data primer dan data sekunder. Jadi di buku LKS itu bisa kalian baca di halaman 47. Data primer itu data yang dikumpulkan langsung dari objek yang diteliti, sedangkan sekunder data yang kita dapat dari pihak lain. Kemudian berdasarkan jenisnya itu ada data kualitatif dan data kuantitatif. Kalau kualitatif itu dalam bentuk kalimat, sedangkan kalau misalnya kuantitatif itu dalam bentuk bilangan. Selanjutnya data berdasarkan sifatnya. Jadi kalau berdasarkan sifatnya itu ada data ukuran dan ada data cacahan. Jadi kalau misalnya data ukuran itu data yang didapat dengan cara mengukur. Kalau misalnya data cacahan, data yang kita dapat dengan cara mencacah, menghitungnya. Oke. Nah, untuk cara pengumpulan data ini sudah ada. Jadi sudah dijelaskan bahwa cara pengumpulan data itu ternyata ada 3 macam. Yang pertama itu dengan cara wawancara. Di wawancara itu kita melakukan tanya jawab secara langsung dengan sumber data atau subjek data. Yang kedua itu dengan cara angket atau kuesioner. Jadi kuesioner ini adalah lembaran yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh subjek yang diteliti. Selanjutnya itu dengan cara observasi. Observasi itu pengamatan ya, pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti. Nah, itu cara pengumpulan data. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang penyajian data. Yang pertama, penyajian data itu adalah penyajian data dalam tabel distribusi frekuensi. Oke, di sini bisa dilihat. Jadi jenis data yang bisa kita gunakan untuk disajikan dalam menggunakan tabel distribusi frekuensi itu adalah data yang dalam jumlah yang cukup banyak, kemudian dikelompokkan dalam suatu interval atau selang nilai yang memiliki frekuensi. Jadi beberapa data yang memiliki yang bisa kita kelompokkan dalam bentuk interval, di mana setiap intervalnya itu ada frekuensi. Nah, contoh bentuk tabelnya itu seperti yang ada di gambar ini ya. Ini contoh tabelnya, contoh tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk penyajian datanya itu bisa kita lihat ada slide. Oke, ini ada data yang harus kita sajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ya. Di sini ada data hasil tolak peluru siswa kelas 7 SMP prestasi, di mana datanya dalam satuan cm. Ini ada 210, 190, 200, 190 dan sebagainya sampai 180. Kita diminta untuk menyajikan data di atas dalam tabel. Nah, sekarang ini bentuk tabel distribusi frekuensinya. Oke, karena yang diketahui skor, maka
skor tolak peluru, maka kita buat di sini di kolom pertama itu skor tolak peluru. Turus itu hasil cacahan kita menghitung, kemudian banyak siswanya jadi jumlah dari turusnya. Sekarang kita lihat dulu data yang paling kecil dari hasil tolak peluru ini berapa kira-kira. 180 ya. Jadi kita mulai dari 180. Selanjutnya ya 190. Lanjut ya 200. Kemudian 210 dan 220. Adakah yang lebih tinggi dari 220 datanya? Tidak ada ya. Jadi sekarang kita menghitung atau mencacah satu persatu data panjang tolak peluru 180 cm. Panjang hasil tolak peluru 180 cm. Ada berapa kira-kira? Kita lihat satu persatu. Ini ya, ada satu, dibuat satu garis. Oke, selanjutnya berapa lagi? Ada satu lagi, buat lagi satu garis. Oke, ternyata hasil turusnya, hasil pencacahannya itu ada 2, sehingga banyak siswanya adalah 2. Selanjutnya data 190, kita lihat satu persatu. Di sini ada satu garis. Lanjut, di sini ada 1, 2 garis. Lanjut, di sini ada 1 garis ketiga, kita buat. Habis di barisan pertama, lanjut barisan kedua. Di sini ada 1, lanjut garis keempat. Kemudian habis. Hanya ada 4 data, sehingga karena turusnya ada 4, pencacahnya ada 4, berarti banyak siswanya adalah 4 siswa. Lanjut data ke 200, ada berapa nih? Mulai dari baris pertama, di sini ada 1, buat satu garis. Di sini ada lagi, buat garis kedua. Oke, di sini ada lagi, ternyata kita buat garis ketiga. Di sini ada lagi, kita buat garis keempat. Lanjut ke barisan kedua. Di sini ada 1, sehingga kita tambah garisnya 1. Jadi turusnya ada 5 ya. Kemudian kita tambah lagi, kita cari lagi. Di sini ada 1, tambah 1 garis. Oke, di sini ada 1 lagi, tambah lagi 1 garis. Sehingga kita dapatkan garisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sehingga ada 7 siswa. Itu untuk data 200. Lanjut ke data 210 cm. Kita mulai dari baris pertama. Di sini ada 1, buat garis pertama. Lanjut, di sini ada 1, buat garis kedua. Di baris kedua. Di sini ada 1, buat garis ketiga. Di sini ada lagi garis keempat. Di sini ada lagi, kita buat garis kelima. Kita coret. Oke, selanjutnya ada lagi tidak ada. Ternyata untuk data 210 cm itu ada 5 data. Di sini menggariskan, jadi 5 banyak siswanya. Lanjut ke data 220. Kita mulai dari baris pertama. Oke, di sini ada 1 ya, kita buat garis pertama. Baris pertama habis, lanjut baris kedua. Di sini ada 1, buat garis kedua. Habis. Ternyata hasil pencacahannya ada 2 siswa yang memperoleh skor tolak peluru atau panjang tolak peluru itu 220. Sehingga banyak siswanya adalah 2 siswa. Oke, inilah gambaran atau bentuk tabel distribusi frekuensi dari data
Hasil tolak peluru siswa kelas 7 SMP prestasi. Yang diketahui di atas ini. Inilah contoh bentuk tabel distribusi frekuensi. Silakan dipahami terlebih dahulu cara-cara atau langkah-langkah pembuatan tabel distribusi frekuensinya. Apabila ada yang kalian bingung, silakan kalian tanyakan. Oke, lanjut ke penyajian data ya, yang kedua. Oke, lanjut ke penyajian data yang kedua, yaitu penyajian data di diagram garis. Oke, jadi bisa dibaca jenis data yang bisa kita sajikan dengan menggunakan diagram garis adalah data yang kontinu, berlanjut. Jadi kalau misalnya kita ingin melihat data pertumbuhan, itu kita bisa menggunakan diagram garis. Contohnya seperti ini, data pertumbuhan tinggi badan atau data perubahan suhu pada waktu tertentu. Karena itu kan berlanjut, kontinu, sehingga bisa kita sajikan dalam bentuk diagram garis. Nah, ini contoh diagram garisnya. Bentuk diagram garis. Oke, di sini ada data perkembangan tinggi tanaman yang diobservasi selama 6 hari. Di bawah itu sudah ada tabel datanya. Di hari pertama tinggi tanamannya 0,6 cm, di hari kedua 1 cm, di hari ketiga 1,5 cm, di hari keempat 2,2, hari kelima 2,8, dan hari keenam itu 3,8. Kita diminta untuk menunjukkan data di atas dalam bentuk diagram garis. Oke, sekarang kita coba belajar menyajikannya ya. Di sini sudah ada koordinat kartesius ya, terdiri dari dua sumbu mendatar, sumbu tegak. Nah, untuk sumbu mendatarnya ini adalah lama hari pengobservasian tadi. Oke, hari observasinya, hari pertama, kedua, ketiga, 4, 5, 6. Kemudian sumbu tegaknya ini menunjukkan tinggi dari tanamannya. Oke, di hari pertama tadi tinggi tanamannya itu berapa ya? Oke, contoh soalnya itu bisa kalian lihat di halaman 50 ya. Halaman 50, tugas mandiri nomor 3. Di situ Ibu ambil contoh soalnya. Hari pertama itu tinggi tanamannya berapa ya? 0,6 cm. Tarik garis dulu, garis tegak ke atas dari titik hari pertama. Kemudian karena tinggi tanaman di hari pertama itu 0,6 cm, kita ambil titik di 0,6 cm. Kemudian kita tarik garis mendatar. Nah, garis temu atau titik potong dari kedua garis ini, di titik potong kedua garis ini kita buat satu titik. Disinilah titik tinggi tanaman di hari pertama, di titik ini. Lanjut ke hari kedua, buat garis lurus ke atas pada titik hari kedua. Kemudian karena tinggi hari kedua itu 1 cm, maka ambil titik di 1 cm. Kemudian tarik garis dari titik 1 ke samping. Nah, titik potong dari kedua garis ini kita buat titik, tempat pertemuan kedua garis ini kita buat titik potongnya. Nah, titik potong inilah yang menggambarkan tinggi tanaman di hari kedua. Oke, lanjut ke hari ketiga. Kita buat garis tegak lurus dari yang diambil dari hari ketiga. Buat garis dulu. Tinggi tanaman di hari ketiga berapa? 1,5 cm. Berarti kita tarik garis dari titik 1,5 ke samping mendatar. Nah, titik potong atau tempat bertemunya kedua garis ini, di tempat bertemunya kedua garis ini kita buat satu titik potong. Nah, titik potong inilah yang menggambarkan tinggi tanaman di hari ketiga. Lanjut ke hari keempat ya.
Dari hari keempat kita tarik garis tegak lurus. Oke, ini garisnya. Tinggi tanaman di hari keempat 2,2. Dari titik 2,2 kita tarik garis mendatar. Oke, di sini. Nah, tempat bertemunya dua garis ini kita buat titik potong. Titik potong inilah yang menggambarkan tinggi tanaman di hari keempat. Begitu juga dengan hari kelima kita buat garis tegak lurus dari titik 5. Karena tinggi tanaman di hari kelima yaitu 2,8, kita tarik garis di titik 2,8, garis mendatar. Oke, tempat bertemunya kedua garis ini kita buat titik potong yang menggambarkan tinggi tanaman di hari kelima. Kemudian kita lanjut ke hari ke-6, kita tarik garis dari titik hari ke-6 itu. Karena tinggi tanaman di hari ke-6 itu 3,8, berarti kita tarik garis mendatar dari titik 3,8. Tempat bertemunya kedua garis kita buat titik lagi, titik yang menggambarkan tinggi tanaman di hari ke-6. Nah, selanjutnya ke-6 titik ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini kan sudah kita dapatkan 6 titik yang menggambarkan tinggi tanaman di masing-masing harinya. Nah, ke-6 garis ini kita kumpulkan. Nah, sehingga kita dapatkanlah ini gambaran diagram garis dari tabel tinggi data perkembangan tinggi tanaman. Ini setelah diobservasi selama 6 hari yang datanya sudah kita lihat tadi. Inilah contoh gambaran dari diagram garis. Silakan kalian pahami terlebih dahulu langkah-langkah pembuatannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanya. Oke, sekarang lanjut ke penyajian data yang ketiga, yaitu diagram batang. Nah, diagram batang ini jenis data yang bisa kita sajikan dalam menggunakan diagram batang adalah data yang saling berhubungan antara data kuantitatif dan kualitatifnya. Kemudian kita ingin gambarkan frekuensinya melalui tinggi batang. Jadi, suatu data kuantitatif dan kualitatif yang saling berhubungan. Kemudian kita ingin menggambarkan frekuensinya ke dalam bentuk melalui tinggi batangnya. Oke, jadi tinggi batang ini bisa menggambarkan frekuensi dari setiap data. Nah, ini bentuk tabel diagram batang. Oke, untuk penyajian kita lihat slide berikutnya. Di sini ada diketahui hasil panen jagung suatu desa dalam 5 tahun terakhir. Seperti yang ada di tabel, 216 itu 40 ton, 217 hasil panennya 30 ton, 2018 40 ton, 2017 30 ton, 2018 itu ada 25 ton, 2019 35, dan 2020 itu 45 ton. Kita diminta untuk menyajikan data di atas ke dalam bentuk diagram batang. Silakan diperhatikan, di sini sudah ada sumbung datar yang menggambarkan tahun panennya ya. Kemudian sumbu tegak itu untuk kita lihat frekuensi dari hasil panen jagung di setiap tahunnya. Dimulai dari tahun 2016. 2016 itu kan 40 ton ya. Sehingga kita tarik garis dari titik 40. Nah, kemudian kita buat tabel, kita buat dia batang diagram dari di tahun 2016 itu sampai menyentuh garis 40. Nah, sehingga tinggi dari tabel diagram dari batang ini menggambarkan frekuensi hasil panen di tahun 2016. Lanjut ke 2017. 2017 itu kan 30 ton. Setelah kita tarik garis di titik 30,
tarik garis mendatar. Kemudian kita buat tabel, kita buat batang dari di tahun 2017 itu yang tingginya menyentuh ke garis 30 ini. Oke, lanjut ke 2018. Panennya itu 25. Kita tarik garis dari titik 25, garis mendatar. Kemudian kita buat batang di tahun 2018 yang menyentuh garis 25 ini. Lanjut ke 2019. Itu panennya 35. Kita tarik garis mendatar dari titik 35. Kemudian kita buat batang di tahun 2019 hingga menyentuh garis 35. Oke, 2019 sudah. Lanjut ke 2020. Kita tarik, karena dia 45, kita tarik garis dari titik 45. Kemudian kita buat batang di tahun 2020 hingga menyentuh garis 45. Nah, inilah diagram batang dari data yang sudah digambar, yang sudah diberikan. Silakan dipahami terlebih dahulu. Apabila ada yang ingin tanyakan, silakan kalian tanyakan. Oke, lanjut ke penyajian data yang keempat, yaitu diagram lingkaran. Bisa dibaca jenis data yang bisa kita sajikan dalam menggunakan diagram lingkaran, yaitu data yang menunjukkan perbandingan suatu data terhadap keseluruhan. Jadi apabila kita ingin melihat perbandingan data dari masing-masing data terhadap data menyeluruh, misalnya kayak di sini bentuk tabelnya. Ini ada wilayah kuning ini menggambarkan warna putih. Siswa yang menyukai warna putih, merah ini menggambarkan siswa yang menyukai warna merah. Ini menggambarkan siswa yang menyukai warna biru. Ini menggambarkan siswa yang menyukai warna kuning, hijau, kemudian hitam. Nah, di sini kita bisa melihat kira-kira perbandingan siswa yang menyukai warna putih dibandingkan data keseluruhan berapa bagian, seperti itu. Begitu juga dengan data-data yang lain. Jadi di sini kita bisa menunjukkan perbandingan suatu data atau frekuensi dari suatu data terhadap frekuensi keseluruhannya, seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Di sini ada permasalahan ya, data mata pelajaran kesukaan 40 siswa kelas 7 SMP Harapan sebagai berikut. 10 siswa menyukai bahasa Inggris, 8 siswa menyukai matematika, 12 siswa menyukai IPA, dan 10 siswa menyukai bahasa Indonesia. Kita diminta untuk menyajikan data tersebut ke dalam bentuk diagram lingkaran. Oke, sekarang kita isi terlebih dahulu tabel berikut ini. Jadi contoh permasalahan ini bisa kalian lihat di halaman 50 juga ya, di nomor 5-nya. Cuman bedanya di sini tidak ada pelajaran IPS, karena soal itu sepertinya ada kesalahan, jumlah siswanya hanya ada 40, jadi kalau misalnya ditambah pelajaran IPS itu lebih, sehingga pelajaran IPS-nya dihilangkan dari soal itu. Sekarang kita lihat, tapi untuk data bahasa Inggris, matematika, IPA, dan Indonesia itu sama. Nah, sekarang kita lihat ini tabelnya, karena yang diketahui itu banyak siswa yang menyukai mata pelajaran, sehingga di sini kita buat nama kolomnya itu mata pelajaran. Banyak siswa yang menyukainya, kemudian kita akan menghitung besar sudutnya, kemudian persentase dari data tersebut. Oke, yang pertama itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris siswanya ada 10 ya. Kita akan menghitung besar sudut dari data bahasa Inggris. Nah, ini. Kenapa 10/40? Jadi 10 per jumlah seluruh siswa per 40, jumlah siswa kan 40, jadi 10/40. 10 ini didapat dari banyak siswa bahasa Inggrisnya. Banyak siswa yang menyukai bahasa Inggris 10 per jumlah seluruh siswanya 40 dikali, karena
karena besar sudut satu lingkaran itu 360 derajat, maka kita kali dengan 360 derajat. Sehingga hasil penghitungannya adalah 90 derajat. Jadi sudut dari wilayah siswa yang menyukai bahasa Inggris itu adalah 90 derajat. Selanjutnya persentasenya. Di persentase itu sama seperti besar sudut. Bedanya kalau di besar sudut dia dikali 360 derajat, kalau di persentase dikali 100%. Bukan persentase, kalau itu 100% ya. Dikali 100%. 10/40 kali 100%, sehingga mendapatkan hasilnya adalah 25%. Jadi persentase siswa yang menyukai bahasa Inggris itu adalah 25% dari data keseluruhannya. Lanjut ke siswa yang menyukai matematika, itu ada 8 siswa. Oke, berarti besar sudutnya kita hitung dengan 8/40 kali 360 derajat. Dapatlah 72 derajat. Untuk persentasenya sama 8/40, maaf, ini 8/40 ya, 8 ya. Dikali 100% sehingga dapatlah 20%. Siswa yang menyukai IPA itu ada 12, sehingga besar sudutnya 12/40 dikali 360. Nanti kalian akan dapatkan hasil penghitungannya adalah 108 derajat. Di persentase sama 12/40 dikali 100%, hasilnya 30%. Kemudian terakhir bahasa Indonesia itu siswanya ada 10 siswa. Besar sudutnya 10/5 siswa, 40, 10/40 dikali 360 derajat, yaitu 90 derajat. Untuk persentasenya 10/40 kita kalikan 100%, dapatlah 25% jumlah siswa yang menyukai bahasa Indonesia. Oke, kita sudah menghitung besar sudut dari masing-masing datanya, sudah menghitung persentasenya juga. Sekarang kita gambarkan diagram lingkarannya. Nah, ini tadi data yang sudah kita dapatkan ya, bahasa Inggris, matematika, IPA, dan bahasa Indonesia. Kita mulai dari garis lurus ini terlebih dahulu. Kita akan menggambarkan wilayah bahasa Inggris. Kita butuh bantuan busur ya, di sini, dimana titik 0 ini harus sejajar dengan garis bantu yang sudah kita buat tadi, dan titik tengah ini harus tepat di titik tengah diagram lingkarannya. Oke, karena bahasa Inggris itu besar sudutnya 90 derajat, maka kita tarik garis ke 90 derajat ke sini. Nah, garis merah itu. Kita tarik garis ke 90 derajat. Nah, ini garisnya. Sehingga kita dapatkan wilayah bahasa Inggris adalah wilayah ini. Selanjutnya, matematika itu 72 derajat. Kita mulai busurnya. Kalau tadi dimulai titik nolnya sejajar garis ini, sekarang titik nolnya, garis nolnya sejajar garis terakhir, garis yang kedua ini. Nah, seperti ini. Oke, bagian tengah busurnya harus berada di tengah-tengah diagram lingkaran. Kemudian kita ingin membuat matematika itu 72 derajat ya. 72 derajat berarti kita tarik ke garis 72. Ini antara 70 ke 80, tarik, kita pilih dua garis kecil, disinilah 72 derajat. Kita tarik garis. Nah, itu garis merah itu. Sehingga kita tarik garis lah dari titik tengah ke sudut 72 derajat. Itulah wilayah untuk matematika. Selanjutnya wilayah IPA. Kita letakkan busur garis 0 derajatnya sejajar dengan garis terakhir, garis yang ini. Oke, karena sudutnya itu 108 derajat, sehingga kita tarik garis ke 108. Nah, ini antara 100 dengan 110, kita tarik ke garis ke-8, garis ini. Tarik garis bantu, garis merah itu, kemudian tarik garis hitam. Nah, inilah
wilayah yang ketiga ini adalah wilayah dari banyak siswa yang menyukai IPA. Selanjutnya, banyak siswa yang menyukai mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita letakkan busur 0 derajatnya sejajar dengan garis yang terakhir ini, kayak ini ya. Kemudian karena sudutnya 90 derajat, berarti kita tarik garis ke titik 90. Nah, itu garis bantunya. Nah, inilah garis yang terbentuk, sehingga inilah wilayah dari banyak siswa yang menyukai mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, ini wilayah banyak siswa yang menyukai bahasa Inggris, persentasenya 25%. Banyak siswa yang menyukai matematika, ini wilayahnya, sudutnya 70 derajat, persentasenya 20%. Banyak siswa yang menyukai IPA, sudutnya 108 derajat, persentasenya 30%. Dan yang terakhir, banyak siswa yang menyukai bahasa Indonesia, sudutnya 90 derajat dan persentasenya 25%. Itulah cara menyajikan data ke dalam bentuk diagram lingkaran. Silakan dipahami terlebih dahulu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanyakan. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini ya. Itulah materi penyajian data, materi kita hari ini. Silakan dipahami terlebih dahulu. Apabila ada yang ingin tanyakan, silakan kalian tanyakan. Setelah menonton video ini, kerjakan tugas yang sudah diberikan. Ibu rasa cukup, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.